Injil, ya kan, punya motivasi yang tulus, motivasinya tulus, tetapi saya khawatir caranya kurang berhikmat. Saya nggak berani lah untuk selalu bilang salah gitu, tapi sebagai sesama hamba Tuhan, apalagi yang mungkin sudah lebih lama dalam bidang penginjilan, menurut saya cara Kristus lebih elegan, saudara. Karena Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk menghina, untuk menjatuhkan, untuk dengan alasan benar. Oke, saudara boleh punya 1001 alasan. Izinkan saya bertanya sama saudara, bagaimana dengan wanita yang tertangkap basah berbuat zina? Yesus bilang nggak, kamu dasar pelacur ya? Benar nggak kalau Yesus bilang kamu dasar pelacur? Memang dia pelacur, saudara. Ya kan? Tetapi Yesus datang untuk memberi kekuatan, untuk memberi semangat, bukan untuk dengan alasan benar lalu bisa berbuat seenaknya, saudara, ya kan? Kalau misalnya kita lihat sesuatu yang salah, kita kan bisa bilang, oh salah, dasar nggak benar gitu, nggak usah, saudara. Karena Alkitab sudah bilang, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Sudah ingin nggak? Alkitab sudah dimaki-maki, dihina-hina, ya kan? Dengan alasan benar, ya memang menurut mereka itu bukan firman Allah kok. Yesus bukan Tuhan kok, Yesus hanya Nabi kok. Karena standarnya sudah beda, saudara. Standarnya itu beda gitu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tinggikan Yesus saja gitu ya. Itu udah pernah saya sampaikan, saudara. Dalam penyampaiannya mungkin ada yang kurang hikmat, dan untuk itu dia secara negara satria, saudara, siap untuk mempertanggungjawabkannya dan siap untuk diadili. Karena sampai hari ini kita harus ada dalam pemahaman bahwa tidak boleh kita menyatakan bersalah sebelum hakim menyatakan salah, saudara, ya kan? Jadi kita harus praduga tak bersalah istilahnya, saudara. Jadi kita nggak bisa bilang beliau salah, tapi beliau akan berdiri di pengadilan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi saya baca-baca koran, saya miris, saudara, karena kok kelakuan barbar masih ada di dunia modern, saudara. Orang udah masuk penjara, which is ya salah, ya kan? Yahya Waluni juga masuk penjara gitu. Lalu ada orang yang tiba-tiba kemudian bilang, dan yang sangat menyedihkan, ternyata beliau dianiaya. Ada gambar wajahnya sampai bengep-bengep gitu, saudara. Dan yang lebih menyakitkan dikerjakan oleh polisi bintang 2. Polisi bintang 2. Alasannya begini, semua orang udah marah kan, itu biar saya yang menjalankan. Karena kalau saya mau hukum, saya tahu terukur. Tapi itu kan cuma kalimat bodoh kalau menurut saya, kan kalimat bodoh. Karena sebagai aparat, kan beliau masih aparat, kan beliau belum dipecat. Sebetulnya kan mempermalukan polisi sekali dengan sikap beliau seperti itu gitu, bintang 2, tapi kok kelakuan kayak anak SD kelas 2 gitu, ya kan? Karena beliau yang pukul, itu udah diakui, dan itu hasil investigasi beliau yang pukul. Tetapi cara pukulnya menurut saya juga pengecut sekali, karena Pak KC-nya dipegangin. Itu yang saya baca. Dan itu, itu tindakan yang kalau kita, saudara yang mungkin laki-laki ya, yang mungkin pernah berantem gitu di zaman dulu, itu kita nggak mau berantem sama orangnya dipegangin. Karena itu hanya tindakan perempuan yang kayak begitu. Itu orangnya harus pakai rok tuh kalau begitu kelakuannya gitu. Jadi orangnya dipukul, itu dia mukul gitu. Itu kan norak sekali gitu. Dan bukan hanya itu gitu. Jadi makanya beberapa YouTube channel akhirnya menyebut beliau Jenderal Tokai. Karena tiba-tiba dia bilang, tolong ambilin di kamar saya kantong plastik putih, dan isinya, maaf, kotoran manusia. Jadi otaknya dia itu sudah persiapan. Saya nggak bisa bayangkan, berarti hari itu dia buang hajat, dia simpan. Terus dia lumurin ke muka orang. Buat saya, itu benar-benar tindakan kampungan banget. Itu hanya menjelaskan jenderal sekelas Tokai itu. Jenderal tapi permainannya Tokai. Nyimpen Tokai, jejelin orang pakai Tokai. Wah, itu nggak tahu ya gitu. Buat saya, apakah Pak KC harus berhadapan dengan hukum? Negara ini negara hukum. Seperti Yahya Waloni juga sama. Tapi kok ada orang jenderal, tapi pikirannya aneh sekali. Saya akan mempertanggungjawabkan karena saya nggak tahan. Loh,
jenderal yang saya hormati, kalau orang Kristen juga berbuat begitu kepada Yahya Waluni gimana? Rusak dong tatanan hukum. Nggak perlu ada polisi aja kalau gitu, nggak perlu ada hukum. Perlu preman-preman kayak bapak gitu yang punya temen gitu suruh megang gitu, terus mukul gitu. Ya ampun, itu mah cara-cara kampungan, Pak. Cara-cara kampungan. Kalau memang laki-laki itu 1 lawan 1 berantem, Pak, gitu. Dan itu nggak seimbang sama bapak, kelasnya beda gitu. Jadi kelihatan bener bapak tuh pengecut gitu, pengecut dan mulut besar gitu. Tapi kotor, mulutnya kotor, perbuatannya kotor gitu. Masa lumurin orang pakai tokai itu kan, aduh, kalau menurut saya hina banget gitu. Tapi kita doakan bapak, nggak ada kebencian dalam hati kita, kita doakan supaya Tuhan Yesus diapa bapak. Karena saya percaya bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, alam mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan bapak itu kan ditangkap soal koruptor kan gitu. Jadi Bapak bisa bayangin nggak kalau ada orang yang berkata begini gitu, saya juga cinta dong bangsa ini, saya nggak terima bangsa ini dikorupsi sama orang yang polisi bintang 2, kalau saya mau hajar orang itu. Kacau kan gitu. Jadi otak bapak sebagai jenderal bintang 2 itu nggak sinkron. Jadi sangat mempermalukan polisi gitu. Polisi itu malu gitu, apalagi anak bapak juga polisi gitu ya kan. Kok bapaknya yang bintang 2 yang harusnya memberi contoh dan teladan, ini kok tidak memberi contoh dan teladan gitu ya. Jadi kami masyarakat, dan ini bukan hanya karena Pak Kacai itu Kristen gitu ya kan, tetapi kalau ada jenderal polisi lumurin muka orang pakai tokai gitu, lalu dia sendiri koruptor, mending kalau dia bersih lagi gitu kan. Bapak kan udah terbukti bersalah kan secara hukum kan, jadi bapak nggak bisa lari lagi gitu. Bapak polisi kok, bapak ngerti kok gitu ya kan. Dan sebetulnya kok saya juga coba lah lindungi kan, biasa kan begitu, tapi ya memang udah nggak bisa gitu ya kan, karena memang kondisinya salah gitu. Jadi karena itu saya berterima kasih kepada polisi yang benar gitu ya kan. Dalam hal ini misalnya Kapolri, Kabar Eskrim, Kadif Propam,